hari Minggu anak kelas kecil. Nah, hari ini kita mau puji Tuhan. Sebelumnya adik-adik duduk yang manis ya. Kita akan beribadah untuk Tuhan Yesus. Oke semua, sebelumnya kita lipat tangan. Oke, lipat tangannya, tutup mata, tunduk kepala. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami Tuhan anak-anak-Mu masih bisa dapat berkumpul untuk dapat memuji memuliakan Tuhan walau secara online. Tapi Tuhan, kami Tuhan percaya Tuhan selalu ada pada kami dan Tuhan yang selalu akan bersama kami. Yesus, pimpin ibadah ini Bapa, biar Tuhan ibadah ini berkenan untuk kepadamu saja. Terima kasih Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya kita mau puji Tuhan, penuh semangat ya. Yuk kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mau bernyanyi. Kita bernyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Oke ya semua ya, semangat ya. Oke, 1, 2, 3 ya. Semangat banget semuanya. Bener ya, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, adik-adik semua belajar, makan, mulai dari bangun tidur, semua disertai sama Tuhan kan. Nah, kita mau puji Tuhan lagi. Kita bernyanyi semuanya dari lagu Hatiku Penuh Nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan 1, 2, 3 ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Mamas. Adik-adik semua duduk yang bagus ya. Kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya
kita bernyanyi dulu dari lagu Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Oke, 1, 2, 3, ya. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya sayang padaku. Shalom adik-adik, tadi kita telah bernyanyi. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan melalui video yang Miss Mamas kirim ini, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah memuji, memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami mendengarkan firman-Mu, masuklah melalui Roh Kudus-Mu, ajari kami satu persatu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Miss Mamas punya video cerita yaitu Yakub pindah ke Mesir. Saksikan video yang Miss Mamas kirim. Ada 5 pertanyaan yang akan Miss Mamas tanyakan kepada anak-anak sekolah minggu kelas kecil. Pertama, siapa nama raja di Mesir? Kedua, kemana Yakub pindah? Ketiga, apa tempat Yakub tinggal? Keempat, berapa jumlah orang yang ikut pindah ke Mesir? 5, berapa orang anak Yakub yang ikut ke Mesir? Dijawab pertanyaan Miss Mamas dengan menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bani Israel, yakni Yakub, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Keluarga Yakub yang tiba di Mesir, anak-anak dan cucu-cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen, mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup, sekarang bolehlah aku mati. dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Firaun, Ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan. Firaun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu?
Jawab mereka kepada Firaun, Hamba-hambamu ini gembala domba. Kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan. Maka sekarang, izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, Ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen. Dan jika engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub. Sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, berjumlah 130 tahun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap di tempat yang terbaik di negeri itu, seperti yang diperintahkan Firaun. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Maka umur Yakub 147 tahun. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, Ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Katalah Israel kepada Yusuf, Tak lama lagi aku akan mati, tapi Allah akan menyertai kamu. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu. Katanya, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Datanglah berkumpul, berhimpunlah kamu, dengarlah kepada Israel, ayahmu. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Inilah anak-anak Israel: Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, dan meninggallah ia. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya, serta menangisi dan mencium dia. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Setelah lewat hari-hari penangisan itu,
anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan. Lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya. Dan baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, Kami datang untuk menjadi budakmu. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Lalu menangislah Yusuf. Yusuf berkata kepada mereka, Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Nah, adik-adik, sekarang kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan. Sebelum kita akhiri ibadah kita ini, tetap bisa ingatkan, dikirim aktivitasnya menjawab pertanyaan Miss Mamas dan menyebutkan ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 133 ayat 1. Sebelum kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami telah memuji, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Berkati kami senantiasa Bapa. Begitu juga orang tua kami, Engkau yang senantiasa memberikan mereka berkat, kesehatan, sehingga kami senantiasa anak-anaknya dicukupi kebutuhan kami. Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan, tanggal 5 ini rencana kami akan merayakan perayaan Natal. Engkau senantiasa membungkus kami dengan darah-Mu Yesus yang kudus dan suci, sehingga berjalan perayaan Natal kami ini dengan baik. Terima kasih juga Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu 1 minggu ini kepada kami. Tuhan Yesus, di atas semuanya itu ampunkan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita berdoa, O Yesus hasomani. O Yesus hasomani, hanami haganu pasada urnami ase torangganu. Sing moy dalam nonami salah karena tersa. Dobham hasomanami torang age huja. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, kita telah menyaksikan video firman hari ini. Jangan lupa menjawab pertanyaan Miss Mamas yang 5 tadi, dan atau juga mengucapkan ayat hafalan yang terdapat di Mazmur 133 ayat 1. Ada lagunya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dan berukun. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita telah bernyanyi, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan,